Nabi pun mendirikan sholat Jumat dengan orang-orang muslim, menyampaikan nasihat, perintah kepada mereka dengan penuh semangat, mengabarkan bahwa kemenangan pasti di tangan selagi mereka sabar, memerintahkan untuk bersiap menghadapi musuh. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini tentang kemenangan itu, ya, nasihat-nasihat untuk sebelum berperang tadi, maka para pasukan muslim itu menyambutnya dengan gembira. Orang-orang yang sudah menunggu Nabi yang belum keluar dari rumah, Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair berkata kepada mereka, rupanya kalian telah memaksa Rasulullah. Ini marah sebenarnya Sa'ad bin Mu'az dengan Usaid bin Hudair itu. Orang muslim itu yang mau berperang di luar Madinah tadi, marah dianya. Sepertinya orang-orang itu memaksa Rasulullah untuk berperang di luar Madinah, mengabaikan pendapat Rasulullah. Maka masalah ini diserahkan kepada keputusan beliau. Setelah beliau keluar rumah, mereka berkata, wahai Rasulullah, bukan maksud kami untuk menentang engkau. Berbuatlah menurut kehendak engkau. Jika memang kau lebih suka untuk menetap di Madinah, maka lakukanlah. Jadi ada yang berani menyatakan pendapat seperti itu. Namun Rasulullah menjawab, tidak selayaknya bagi seorang nabi apabila sudah mengenakan baju besinya untuk meletakkannya kembali, hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya. Nah, maksudnya itu Rasulullah sudah menetapkan bahwa berperang saja, tidak akan diletakkan kembali. Kalau di luar Madinah, kan Rasulullah yang terakhir tadi menetapkan itu. Kalau kata Rasulullah menetapkan di luar Madinah, ya itulah. Kemudian Rasulullah pun membagi 3 kelompok. Sebenarnya Rasulullah juga sih yang ingin sama kasih tahu itu sih sebenarnya. Mimpinya. Ya kan, kalau mimpi yang baik itu untuk menyemangati bahwa akan ada ini, ayo bersiap-siaplah, jangan sampai kayak gini gitu. Jadi kelompok yang pertama itu kelompok Muhajirin. Bendera itu diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. Lalu kelompok yang kedua dari suku Aus, maka diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Yang kelompok ketiga dari suku Khazraj diserahkan kepada Hubab bin Al-Munzir Al-Jammu. Nah, pasukan ini terdiri dari 1000 prajurit, banyak 1000 prajurit. Cuman yang pakai baju besi hanya 100 orang saja. 50 orang menunggang kuda. Namun ada yang berpendapat bahwa pada saat perang Uhud itu tidak ada yang menunggang kuda. Nah, di Madinah Rasulullah menyerahkan kewenangan itu kepada Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami sholat orang-orang yang ditinggal di sana, ya. Namun akhirnya Ibnu Ummi Maktum itu ikut berperang. Pasukan bergerak ke arah utara. Nah, dari sana pasukan bergerak ke arah utara. Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah berjalan di hadapan Rasulullah sambil mengenakan baju besi. Setelah melewati Saniyatul Wada, di kejauhan ada satuan pasukan yang lengkap dengan persenjataan. Dilihat ya, ada pasukan berapa orang ya, kayak gitu ya, dengan baju besinya, dengan senjatanya sudah siap untuk berperang. Namun ketika ditanya dari kelompok mana mereka, maka mereka menjawab Yahudi yang menjadi sukunya orang-orang Khazraj. Dan mereka ini ingin ikut membantu berperang melawan orang musyrik. Namun Rasulullah bertanya, apakah orang-orang itu sudah masuk Islam? Ternyata dijawab belum. Nah, karena belum masuk Islam, maka Rasulullah menolaknya, ya. Menolak dibantu oleh orang-orang musyrik, ya. Ini benar, ini pelajaran bahwa ketika ada peperangan antara orang muslim dengan orang kafir, maka tidak layak seorang muslim itu meminta bantuan kepada orang kafir, ya, karena orang kafir itu kan nggak suka sama orang Islam. Ada ikan di balik. Iya, ada ikan di balik udang. Ada ya. Salah. Ada ikan di dalam udang. Nah, aneh itu. Setibanya di suatu tempat yang disebut Aisyakani, Rasulullah menginfeksi, jadi memeriksa pasukan dan menolak prajurit
yang usianya muda, yang usianya dianggap muda, kemudian belum mampu untuk ikut berperang. Nah, siapa saja yang ditolak itu? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi anaknya Umar ditolak. Kemudian Usama bin Zaid ditolak. Usaid bin Huzair ditolak. Zaid bin Sabit ditolak. Zaid bin Arqam ditolak. Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Sa'ad bin Habban ditolak. Dan di sana juga ada Al-Bara' bin Azib, tapi Bukhari menyebutkan bahwa dia mati syahid dalam perang pasukan ini. Berarti Al-Bara' tadi ikut di dalam perang. Nah, sedangkan Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundab dibolehkan ikut berperang walaupun usianya masih muda. Rafi' bin Khadij tadi dibolehkan karena dia pandai mana. Setelah tahu Rafi dibolehkan, maka Samurah memprotes dengan berkata, aku lebih kuat daripada Rafi karena aku pernah mengalahkannya, kata Samurah. Tak kala ini disampaikan protesan Samurah tadi kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan Samurah dan Rafi tadi agar bertanding di hadapan Rasulullah, dan Samurah pun bisa mengalahkan Rafi. Maka Samurah pun boleh ikut berperang. Harus ada bukti. Kalau Rafi dia pandai memanah, maka harus ada bukti juga. Samurah kenapa mau ikut kayak gitu, alasannya apa ya. Jadi tidak sembarangan saja yang boleh ikut berperang tuh siapa aja, anak kecil umur 8 tahun aja boleh ikut, enggak ada ininya, ada standarnya. Karena sudah petang, Rasulullah pun berhenti di tempat itu, lalu sholat maghrib, kemudian isya bersama seluruh pasukan, dan diputuskan untuk tetap berada di sana. Rasulullah memilih 50 orang untuk berjaga-jaga dan berkeliling di sekitar pasukan. Beliau juga menunjuk Zakwan bin Abdi Qais sebagai penjaga beliau secara khusus.